Talks. Let's get talks. Maba, mari belajar. Oke Mas, kan kalau dalam mengerjakan desain arsitek pasti ada tahu waktunya kan. Nah, berapa lama sih pengerjaannya dalam sebuah proyeknya? Aku nggak tahu kalau zaman dulu ya, senior kita yang sudah sepuh, dia bisa berbulan-bulan Iya. gambarnya satu-satu kan. Iya. Cuma makin kesini makin pendek kayaknya. Tapi itu juga tergantung sama penggunaan software yang dipakai. Jadi kalau yang teman-teman umumnya sekarang ya, kan mereka banyak pakai AutoCAD sama AutoCAD. SketchUp tuh. Itu prosesnya ya biasanya sih sekitar 3 sampai 4 bulan. Oh, 3 sampai 4 bulan. Iya. Lama juga ya. Itu buat detailing, terus koordinasi, cari material kayak survei material kayak gitu. QS. Terus habis itu, tapi karena sekarang software udah macam-macam ya, ada namanya software BIM, Building Information Management. Itu yang Mas pakai? Building Information Modeling, iya aku yang pakai itu. Oh, itu. Jadi, ibaratnya tuh kalau di di proses yang masih sekarang dipakai tuh banyak processing exporting dari software antar software. Kalau di BIM itu ya ibaratnya dari 3D yang kita udah kerjain langsung ke generate jadi gambar kerja gitu, jadi lebih cepat itu. Oke. Dan mungkin aku sih tetap ngikutin ini ya, aku tetap ngikutin flow-nya 3 sampai 4 bulan itu, biar ada waktu lebih banyak leyeh-leyehnya gitu. Daripada kerjain cepet kan, jadi lebih banyak leyeh-leyehnya kayak gitu. Tapi kalau Mas sendiri software-nya apa aja tuh yang digunain sama Mas sendiri? Nggak hanya satu kan ya? Ada beberapa? Software-nya sih banyak sih ya. Banyak banget. Itu kan Microsoft Excel harus bisa Buat ngitungnya ya. hitung. Tapi yang paling sering dipakai tuh aku tuh ArchiCAD. Oh itu. Terus itu software BIM. Mungkin yang mirip itu Revit namanya. Terus apalagi ya? Dan yang mungkin yang emang perlu dikasih karena ekosistem kerjanya di Indonesia masih pakai AutoCAD sama SketchUp ya, jadi itu harus mungkin seenggaknya kenal lah, bisa ngoperasiin itu gitu. Terus buat presentasi itu bisa pakai Photoshop sama Illustrator. Aku pakai Illustrator. Illustrator juga ya. Iya. Sama saranku sih optimalin file aja software Acrobat. Iya, kalau dapat PDF tuh kalau malas ngedit ya ngedit langsung di situ. Edit langsung kan bisa di situ juga. Tapi yang penting sih tadi AutoCAD sama SketchUp-nya sih. Kalau yang lain terserah aja. Oh, terserah ya, bebas ya. Baik, kalau untuk situs atau website yang Mas pakai untuk referensi atau idenya apa tuh Mas? Situs ya? Ada yang pragmatis sih. yang pragmatis kan ini ya, Pinterest sama Instagram ya, sama Twitter. Oh, dari situ Mas, jadi buat referensi. Itu referensi juga sih, jadi kayak lagi scrolling, oh bagus nih, oh jelek nih gitu buat dia katanya. Tapi nggak apa-apa sih, lumayan lah buat ada gambaran. Si dari Pinterest ini kan nge-link ya, kayak ArchiCAD gitu. Iya. Ars Daily namanya, Design, terus Design Milk, kayak gitu-gitu. Banyak banget referensinya. Di YouTube lebih banyak lagi, Knownes, Oh, semuanya Mas itu ya? Iya, nonton lah kalau lagi. Nonton. Jarang sih kalau lagi proyek sih jarang lihat referensi sih, udah keinget aja gitu. Oh, langsung inget gitu ya? Iya. Hebat banget. Ingat ada proyek yang mirip langsung cepet ngerjain. Cepat. Saran sih lebih banyak baca-baca namanya. Apa tuh? Boleh promosi gak sih? Oh, nggak apa-apa. Ini Jadi seorang sih namanya sobat pada tahu gitu. Felt Architecture, jadi itu banyak kritik-kritik tentang arsitektur yang dibangun. Ya?
biasanya dikata-katain lah di situ, bukan dikatakan, dikritik lah. Ada yang keras juga. Kritik. Ada yang keras juga, kayak ngapain sih bikin kayak gini, nggak guna gitu. Ada yang kayak gitu juga. Tapi baca tentang kritik arsitektur itu menurut situs referensi kritik arsitektur itu penting supaya bisa mengembangkan desainnya lebih baik daripada sebelumnya gitu. Buat masukan juga kali ya Mas ya, untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi gitu kan. Nah kalau untuk menjadi seorang arsitektur pasti kan punya tanggung jawabnya dong Mas. Nah tanggung jawabnya seperti apa Mas? Biar Tanggung pengen jawab. tahu nih kita nih. Tanggung jawabnya itu Tanggung jawab. mana ya? Oh iya, tanggung jawabnya sih ya yang pasti Yang pasti aja nih yang kerjaan utamanya ya. selesai. Yang penting kerjaan selesai, terus koordinasi. Koordinasi. Koordinasi aja, timnya kan banyak biasanya. Kalau nggak sendiri, misalnya koordinasi sama klien ya ngomongin, kalau ada kendala dia omongin gitu, ini nggak bisa kayak gitu, terus kerjanya selesai aja. Udah Tepat waktu ya. Ya, Pastinya ya, tepat on waktu. time. On time, harus on time nggak sih? ya, kadang-kadang kita berharap on time, kliennya nggak on time, kadang-kadang kitanya Klien. Oke. buru-buru, ya gitulah. Terus Mas, kalau boleh tahu nih Mas, hasil project yang Mas pernah buat apa aja sih Mas? Ya apa beberapa aja lah. Gitu kan. Proyek tuh sebenarnya nggak ada yang menarik, beneran deh, biasa aja. Jadi Emang biasa. normal kok, kayak maksudnya kayak sama tuh, bikin showroom, kantor, rumah gitu, Oh, biasa normal. Tapi ada sih satu proyek yang menarik baru. menarik tuh denger nih. Coba Apa nih? Ini penasaran ini nih. lagi pendampingan desain di satu kampung bekas gusuran di daerah Cengkareng. Waktu itu dapat ini pendanaan dari namanya ACHR, itu kayak lembaga, entah lembaga donor apa lembaga sosial dari Thailand gitu loh. Terus kita programnya di Jakarta, terus kita dapatlah sedikit suntikan dana gitu, bikin lah bangunan balai warga gitu. Balai warga itu tuh yang site-nya yang dipakai tuh bekas rumah warga. Bekas rumah warga, jadi ada satu ya, oke lah, nih rumahnya bisa dipakai buat balai gitu, nanti gue tinggal di lantai 2 gitu. Nah proses kerjanya itu ibaratnya kita pakai pendekatan partisipatif. Jadi biasanya kita yang ngedesain kan, semuanya disediain sama kita, klien tinggal terima aja. Ini enggak, kita ngomongin bareng-bareng, kita ngasih pengetahuan yang kita tahu ke warga, nih nanti mereka kembangin sendiri tuh, mau bikinnya kayak gimana terserah. Habis itu akhirnya udah tuh kita bikin semacam ilustrasi bangunannya kayak gimana, soalnya kan mereka suka nggak kebayang lah, ini kita mau bikin apaan nih, Bingung kan? saya kita bikin macam ilustrasinya, bentuknya nanti kayak Oh gini. kayak gini loh ilustrasinya gitu kan, pasti dijelasin juga kan. Nah, udah gambarnya tuh. Udah aja ya. Kasih tahu jalannya di sini. Bareng-bareng nanti ngumpul tuh ngitung RAB-nya bareng-bareng. Bareng-bareng. Nge-QS-nya tuh nggak kayak nge-QS proyek ya, yang kayak semua tabel ada banyak panjang gitu. Ini nggak, kayak Bapak Nurdin, ada Bapak Nurdin, ada Ini contohnya ya, ini contohnya ya. yang ikut rapat tuh warga-warga kan, Bapak Nurdin, Bapak Alex, Bapak Tardi gitu ya, terserah nama. Bentar. Oh ya, saya belum pernah beli semen tuh di sini lebih dekat, harganya lebih murah gitu. Terus Bapak Nurdin, iya beli Hebel nanti bisa di Shopee gitu. Jadi di Shopee harganya berapa, masukin tuh saring spek-speknya. Jadi mereka di bangunan yang kita ilustrasi sendiri, kira-kira materialnya apa mereka yang tentuin sendiri gitu. Ternyata ya. Terserah, kita nggak usah. Terserah, itunya mah terserah akhirnya mah ya. Terus akhirnya dikerjain apa yang direncanakan di awal sangat berbeda dengan yang direncanakan sebelumnya gitu. Oh. Ya itu pas pelaksanaan, oh ini ada yang lebih murah, ada yang lebih pertimbangannya kayak gitu. Terus kita kasih masukan tentang teknis. Ini rumah lantai, waktu itu kan bikin lantai 3 kan, rumahnya lantai 3, lantai paling atas harusnya nggak ada beban gitu. Tapi kalau pakai
harusnya nggak terlalu berat. Jadi pakai GRC aja, misalnya pakai GRC aja dindingnya, nggak usah pakai hebel. Tapi hebel lebih murah mas, kuat. Iya pak, kuat. Tapi kalau roboh atasnya doang yang utuh, bawahnya roboh. Gitu. Gitu. Kita ngasih masukan kayak gitu. Akhirnya ya udah selesai tuh proyeknya. Jadi belum jadi 100% sih. Karena emang ada biaya yang nggak cukup juga di situ. Pas jadi harapannya itu jadi balai warga, ternyata tetangganya bikin balai juga. Jadi nggak terlalu fungsional. Itu jadi itu menarik buat kita karena akhirnya si idealisme si arsitek kita itu tim arsitek itu akhirnya kalah sama pengalaman penggunanya yang di kampung tersebut. Gitu. Asumsi-asumsi kita langsung terbantahkan semua. Terbantah. Pastinya desain. Seru banget. Seru itu pasti ya. Nah, kalau untuk istilahnya mas, ada kendalanya kan? Nah, yang dihadapi ya selama dalam pembuatan desain arsitek. Nah, itu seperti apa dan juga solusinya, mas? Kendala yang sering dialami itu ya, sering dialami ya kendalanya tuh. Cash flow. Karena kerja freelance ya, misalnya kalau kerja di perusahaan kan jelas tuh. Kalau kerja ketemu klien kan ya tergantung, kadang-kadang tergantung adanya duit si klien juga, jadi agak mandek tuh. Kebentrok itu ya akhirnya kebentrok itu misalnya kalau yang ini dari project yang ini harus sekian, harus selesai. Iya, ada juga pernah. Terus tiba-tiba ada lagi gitu kan, ngaturnya itu gimana mas? Nah itu ada juga pernah kejadian kayak gitu. Akhirnya ya kerja sekuat aja. Kalau ini nggak kejar kesini ya nego lah sama si pemberi pekerjaan. Oke mas, lanjut lagi nih. Tadi kan kendala nih ya yang jelasin sama mas. Nah kalau untuk solusinya apa mas? Solusinya ya saya nego ya, saya nego. Sabar dan punya modal. Sabar. Kalau sama tim gimana mas? Sama tim mas sendiri pasti kan suka ada perbedaan pendapat atau gimana gitu? Jadi biasanya tuh yang kejadian kita udah desain, pas di lapangan suka beda. Itu juga jadi perbedaan. Waktu itu pernah tuh, tapi aku kebetulan bukan jadi desainernya, tapi bukan proyek arsitektur ya. Oh bukan. Jadi waktu itu aku yang jadi pelaksananya bahkan. Oh iya, kalau pelaksana apa ya mas? Kalau pelaksana Ya, tuh ya, ngecek atau gimana gitu? Ngecek ya, ngecek aja lah. Terus ketemu sama arsiteknya, dia bikin waktu itu instalasi panggung gitu buat pameran. Ada kayak semacam amphitheater gitu buat duduk gitu. Mungkin dia udah ngukur ya pakai Pythagoras nggak ngerti. Akhirnya ketinggiannya pas di lapangan, ternyata kejauhan tuh. Jadi karena ketinggiannya kayu ya, waktu itu masang kayu. Karena ketinggiannya sama kayu tuh nggak pas, akhirnya dipendekin. Ukurannya dipendekin, mentok kan. Akhirnya si tempat duduknya nggak bisa dipakai. Ya sayang amat. Iya. Nggak dipakai ya. Ya arsiteknya datang, kita ngobrol lah. Kenapa kayak gini bentuknya? Iya ini nggak muat soalnya. Oh iya emang waktu itu kenapa gitu? Soalnya ternyata ada ukuran, kayak perbedaan ukurannya 3 cm kemiringan ya. Akhirnya tempat duduknya nggak dipakai. Terus udah diukur, katanya nggak dipakai. Akhirnya kedekatan, ya udah kita cari solusi bareng lah. Akhirnya ya udah fungsinya tetap berguna sih. Akhirnya si tempat duduknya jadi tempat buat materi pamerannya itu akhirnya. Gitu. Ya kayak solusi-solusi gitu yang harus. Iya sih, ujung-ujungnya solusi sih ya, benar. Nah kalau mas pengen tahu nih, pagi nih ya yang calon mahasiswa nih ya, yang baru belajar nih arsitek. Nah kan pengen tahu pasti nih cara menjadi arsitektur yang profesional itu seperti apa sih mas? Ya arsitek yang profesional. Betul. Nah, caranya gimana gitu kan? Soalnya kalau ngelihat regulasinya yang dikeluarin Dewan Arsitek ya, jadi ada kan sekarang Dewan Arsitek Indonesia, terus kalau mau praktek tuh harus punya SKA, terus sekarang udah punya STRA kayak gitu. Apa tuh mas singkatannya tuh? Apa sih SKA? Kayak ada yang tahu gak sih?
sertifikat keahlian apa itu, Oh SKA. gitu. Terus ada STRA, ini baru nih namanya yang ibaratnya yang izin praktek kayak gitu. Aku juga nggak terlalu paham. Nah, aku nggak punya sebenarnya. Jadi sebenarnya jadi Tapi wajib gak sih itu? kalau mengikuti regulasi sih untuk praktek ya harusnya wajib. Tapi ada ketentuan tertentu sih yang dimana emang untuk mengerjakan rumah dengan rumah aja Ya. itu harus apa namanya, misalnya muda gitu, SK muda itu cuma bolehnya ngerjain rumah gitu. Terus kalau udah lebih tinggi baru boleh ngerjain gedung kayak gitu-gitu. Itu Oke. ranahnya. Kalau pengen profesional banget, aku ada SKA deh baru ingat. Cara dipakai. Tadi nggak Cara dipakai, jangan dipakai. baru ingat. Terus Mas, hal yang menarik sebagai seorang arsitektur apa Arsitek? tuh? Jadi arsitektur bangunannya. Arsiteknya. Hal yang menarik. Aduh, apa ya? Lucunya sih arsitek kelihatannya keren ya. Tapi banyak ngerecokin. Waktu kuliah yang lihat. Ya waktu kuliah lah. Nggak apa-apa. Sebenarnya banyak ngerecokin tentang semua orang sih, kota gitu. Itu yang menarik. Jadi aku ngelihatnya kayak lupa tadi mau ngomong apa. Nggak apa-apa. Santai. Hal menarik. Oh iya. Oh iya, menarik. Aku lupa tadi mau ngomong apa ya. Jadi Waktu kuliah aja tuh coba pengalaman apa hal menariknya. Waktu eh, kuliah sama ternyata kerja sih boleh. kalau setelah lulus ya, kalau yang waktu kuliah kan taunya bikin bangunan doang ya. Iya, harus tahunnya itu. kuliah ternyata banyak belajar yang bukan arsitektur ternyata. Jadi Oh. karena ya dulu sih emang karena sering belajar di urban rural ya, terus di nulis urban rural terus sama penelitian, terus jadi belajar sebenarnya yang penting harus ditangkap sama arsitek tentang apa namanya user experience, pengalaman penggunanya. Jadi sekecil apapun, jadi kan kalau kita ngelihat apa namanya bangunan ini kayak tadi mau ngomong apa lupa gue, langsung ngeblank deh. Gak apa-apa, Mas. Oh iya. Jadi karena belajar kan banyak bukan bangunan ya, jadi lebih banyak user experience. Oke. Ternyata manusia tuh kalau ngelihat yang teman-teman urban rural sama yang lebih apa namanya, lebih yang nggak rural ya tinggal. Itu kayak ternyata manusia tuh bisa tinggal dimanapun, adaptasinya bisa di mana aja. Mau ngedesain macem-macem ya, macem-macem. Ternyata dikasih kamar, dikasih kardus ukuran 1x2 meter, manusia masih bisa hidup gitu. Jadi kalau narik ke zaman prasejarah juga belum ada ilmu tentang arsitektur ya, tapi Iya. orang-orang pada tinggal di gua hidup-hidup aja Iya. kan. Sampai Zaman tidak dulu. ada manusia. Ya aku lihat kayak gitu sih, Iya, kayak zaman dulu. terus ekosistemnya juga menarik ya. Jadi ternyata aku ngelihat ini mungkin agak berat, tapi aku ngelihat ada kelas, ada gap kelas antara yang udah kelihat di media gitu ya, terus sama yang realitanya tuh ternyata beda banget. Kelihatannya keren tuh di Iya. media, padahal waduh kayak dinamikanya parah banget sih. Apa namanya, yang isu-isu tentang labor gitu, apa namanya, tenaga kerja gitu yang masih sensitif banget pas ada di arsitektur. Sekarang lagi jadi diskursus juga kayaknya. Terus apa namanya, kayak tadi isu-isu tentang imbas gara-gara bangunan banyak tuh di pusat kota,
gara-gara arsitek kan. Orang-orang pada orang pada investasi bangunan akhirnya jadi bubble ekonomi. Iya. Harga apa namanya, harga si properti mahal banget, nggak kejangkau. Itu gara-gara arsitek juga kan. Kayak gitu. Ngeliatnya kayak di awalnya waktu kuliah tuh, wah keren juga nih, ternyata banyak ngelecokin gitu. Seneng banget ngerecokin. Jadi ya menarik sih, tergantung Itu yang menarik. Nah, kalau pengalaman pengalaman apa. pengalaman Mas sendiri ya, bekerja sebagai arsitek, pasti kan dengan adanya pengalaman menjadi lebih baik lagi. Nah, pengalaman apa tuh Mas? Iya, yang tadi yang gara-gara belajar tentang human experience dari teman-teman urban rural itu. Oh, dari situ. Oke. Nah, ini Mas, kita kan udah lumayan nih ya perbincangannya. Nah, silakan Mas menyampaikan pesan ya kepada halayak, pesan dan saran, terutama bagi calon mahasiswa yang baru banget belajar di bidang arsitek. Pesan dan sarannya, silakan Mas. Pesan dan saran harus ngasih tuh. Iya, ke situ. Gak usah malu. Yang penting sih banyak keluar dari lingkaran disiplin. Maksudnya jangan terlalu kuliah di arsitektur, ya jangan di arsitektur doang, tapi belajar yang lain harus gitu. Ngelihat perspektif keilmuan lain itu penting banget supaya nggak terkungkung mengetahuinya di situ-situ aja. Akhirnya terbuka tuh pikiran, terus banyak jalan-jalan juga. Jalan-jalan. Masih banyak jalan-jalan. Buat ngalamin pengalaman ruang, ya kayak pengalaman ruang, pengalaman tubuh gitu. Itu penting banget buat desain gitu. Terus sama jangan terlalu terpaku sama internet ya. Jadi banyak baca buku malah. Jadi harus banyak baca buku, karena kan suka ada yang males ya, di internet aja gitu kan. Baca buku di internet. Nggak apa-apa ya. Maksudnya kalau ngambil referensi dari internet tuh ya terlalu pragmatis ya. Jadi ngambil referensi kebanyakan terus dicontek plek-plekan tuh jangan ya. Walaupun susah sih kayaknya, maksudnya ngedesain nyontek, ternyata ukuran setnya kan kadang-kadang suka kegedean. Iya, benar. Ya makanya banyak explore sama eksperimen juga sih. Eksplorasi, eksperimen, dan jangan takut jelek, soalnya karyanya pasti bakal jelek terus. Biasanya kayak gitu. Iya. Bisa kalau ngerjain proyek tuh, malam udah begadang-begadang. Iya, begadang tuh. Wah, bagus nih, desainnya oke juga nih, habis itu tidur. 2 hari kemudian dibuka lagi, filenya langsung jelek. Berubah ini. Bukan berubah, kayak ternyata emang banyak yang kurang. Pas dinilai lagi banyak yang kurang. Maksimalin terus gitu. Iya sih. Nah, gimana nih sobat? Perbincangan kita menarik bukan? Nah, semoga informasi kita bermanfaat untuk kita semua. Dan juga nih nggak lupa nih mengucapkan terima kasih ya kepada Mas udah menyempatkan waktu untuk berbagi informasi maupun pengalaman dalam program Mabal. Mari belajar. Nah, stay tune terus di Real Media Lab. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.